Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak kelas 6? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran TIK ya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengaturan teks pada slide. Sekarang kita akan melanjutkan yaitu belajar menambahkan objek ke dalam slide di PowerPoint ya. Apa fungsi dari menambahkan objek? Nah, fungsinya adalah supaya tampilan presentasi yang kita buat lebih menarik. Dan apa saja objek yang bisa ditambahkan ke dalam slide. Nah, objek yang bisa ditambahkan yaitu antara lain bisa tulisan indah atau word art, bentuk bangun ruang atau shape, kita bisa memasukkan animasi, dan efek transisi antar slide. Nah, efek transisi ini adalah efek yang ketika berpindah dari slide satu ke slide berikutnya. Nah, ini nanti ada yang namanya transisi ya. Nah, yang pertama kita coba buka dulu Microsoft PowerPoint kita. Masih ingat kan cara membukanya? Nah, setelah kita buka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft PowerPoint ya. Masih ingat kan? Nah, kemudian kita coba untuk menambahkan word art. Nah, cara menambahkan yaitu kita klik dulu slide yang akan kita tambahkan word art-nya. Nah, contohnya di sini ada dua slide ya. Yang sebelah kiri ini ada 1, 2 ini ada slide. Nah, ini adalah slide 1 dan slide 2. Contohnya kita akan menambahkan di slide 1. Kita klik pada slide 1. Selanjutnya kita masuk ke menu insert. Kita klik. Nah, di sini kita pilih word art. Nah, word art ini yang dilambangkan dengan huruf A besar agak miring ini adalah word art ya. Kita klik. Kemudian kita pilih jenis atau bentuk huruf yang akan kita pakai. Kita klik pada huruf yang akan kita gunakan. Contohnya ini, saya pakai ini, kita klik. Nah, di situ muncul tulisan yaitu your text here. Berarti kita disuruh mengetik teks di sini, masukkan di teks ini. Nah, kemudian kita langsung ketik tulisannya. Contohnya sini saya masukkan PowerPoint. Nah, setelah itu akan muncul tulisan yang kita ketik. Kita bisa menggeser atau mengatur posisi dari teks yang kita buat tadi. Kita bisa menggeserkan dengan cara kita letakkan kursor di garis-garis ini sampai muncul tanda plus ya, 4 arah itu ya, tanda panah 4 arah. Dan kita klik tahan geser. Nah, seperti ini cara menggeser. Kita bisa memutarin juga dengan cara kita klik yang warna hijau, lingkaran hijau kecil. Klik tahan, kita geser, kita putar. Nah, seperti ini. Nah, posisinya akan berubah. Nah, kemudian kita bisa menambahkan bentuk bangun ruang. Yaitu caranya sama, kita klik pada slide yang akan kita isi atau kita gunakan untuk menempatkan gambar shape. Kemudian kita masuk ke menu insert. Nah, di sini kita pilih shapes ini ya. Kita klik, nah di situ akan muncul beberapa gambar, tampilan gambar bangun ruang ya. Untuk yang paling atas ini ada recently used shape. Ini adalah gambar yang sudah kita gunakan sebelumnya. Jadi dia terkumpul di sini. Nah, kita bisa mencari bentuk bangun ruang yang lain di bagian bawah seperti di basic space, block arrow, equation shape ini ya. Kemudian kita klik pada bangun ruang yang akan kita gunakan. Contohnya saya pakai yang ini. Nah, ini kita klik. Kemudian di area kerja atau yang warna putih ini, slide ini, kita klik tahan, geser. Kita klik, ingat klik tahan ya. Kita klik tahan, kita gerakkan mouse sampai membentuk bangun yang kita pilih tadi. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil dari bangun yang kita pilih tadi. Nah, di bangun yang kita buat ini, kita bisa menambahkan teks di dalamnya ya. Caranya kita klik kanan pada gambar atau bangun yang kita buat, kemudian edit text. Nah, di situ akan muncul kursor berkedip. Nah, kita tinggal memasukkan teks yang akan kita ketik. Nah, contohnya di sini saya masukkan belajar PowerPoint. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur ukuran dari bangun ruang atau bangun yang kita buat ini dengan cara kita letakkan kursor di titik-titik kecil ini yang di tepi garis putus-putus ini. Nah, yang ada titik-titik lingkaran kecil-kecil ini kita bisa klik tahan, kita geser. Nah,
sesuai ukuran yang kita inginkan. Nah, itu adalah cara merubah ukuran dari bangun yang kita buat tadi. Nah, di sini kita juga bisa menghapus bangun yang tidak kita gunakan. Nah, di sini caranya kita klik pada bangun sampai muncul tanda kotak dengan lingkaran kecil-kecil seperti ini. Kemudian kita tekan delete di keyboard ya. Kita tekan delete. Nah, di situ gambar yang kita gunakan akan terhapus. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan latar belakang slide atau background ya. Nah, di tampilan awal ketika kita membuka PowerPoint, slide itu hanya berwarna putih. Nah, di sini kita bisa merubahnya. Yaitu caranya kita klik pada slide yang akan kita ubah background atau latar belakang ya. Contohnya di slide 1 ini kita klik, kemudian kita masuk ke menu desain. Nah, desain ini. Nah, kemudian di group themes ini adalah background yang akan kita gunakan. Di sini kita bisa mencari background yang sesuai dengan keinginan kita. Di sini muncul ada warna seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa mencarinya lagi di tanda panah yang samping kanan ini, tanda segitiga kecil ini. Atau kita bisa klik tanda segitiga dengan garis di atasnya ini. Kita klik, nah semua gambar akan muncul background yang akan kita gunakan. Kita bisa scroll ke bawah, nah, kita klik tahan geser. Nah, ini adalah berbagai background yang akan kita gunakan. Nah, cara memilihnya kita cukup klik kanan. Nah, di situ ada pilihan. Yang pertama ada apply to all slide. Yang kedua ada apply to selected slide. Nah, untuk yang atas apply all ini digunakan untuk semua slide. Akan mempunyai background atau latar belakang yang sama. Nah, untuk yang apply to selected slide ini adalah digunakan hanya untuk slide yang kita pilih saja ya. Contohnya di sini saya pakai apply to selected slide. Nah, di sini hanya di slide 1 yang berubah background atau latar belakangnya. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan efek transisi antar slide. Nah, apa itu efek transisi? Yaitu adalah animasi atau efek animasi perpindahan antar slide ya, dari slide 1 ke slide 2. Yaitu cara menambahkan transisi, kita bisa klik pada slide yang akan kita beri transisi atau efek animasi ya. Contohnya di slide 1 ini. Kemudian kalian masuk ke menu transition. Kalian klik transition atas ini sebelahnya desain, transition. Nah, kemudian di group transition to slide. Nah, kita cari yang mana kita pakai. Nah, kita bisa melihat pilihan dari transisi yang akan kita gunakan dengan cara kita klik tanda segitiga kecil yang ada garis atasnya ini. Kita klik, nah di situ akan muncul pilihan-pilihan transisi yang akan kita gunakan. Contohnya di sini saya pakai yang ini ya, dissolve ini ya. Kita klik. Nah, di sini kita bisa melihatnya di bagian bawah ini, slide show ini ya. Ini kita klik ini, kita klik. Nah, itu adalah tampilan dari transisi antar slide. Nah, selain menambahkan animasi antar slide, kita bisa menambahkan suara transisi antar slide ya. Itu caranya kita klik slide yang tadi, kita beri transisi, efek animasi. Kemudian kita masuk ke menu transition lagi, transition. Nah, di group timing ini kita klik pada sound. Nah, ini sound ini ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Di situ ada applause, raw, bomb, breeze. Nah, di sini kita bisa memilih. Nah, contohnya di sini saya pilih yang breeze. Nah, seperti ini kita klik. Nah, di sini akan muncul suara atau sound ya. Nah, di slide yang kita pilih tadi. Nah, cara melihatnya sama, kita klik pada slideshow ini yang bawah. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ketika membuat presentasi, kita biasanya atau bisa juga memasukkan audio atau suara, musik seperti itu ya. Supaya presentasi yang kita buat lebih menarik dan tidak membosankan. Nah, di sini cara memasukkan audio atau musik, caranya yaitu kita klik slide yang akan kita isi dengan musik atau audio.
Kemudian kalian klik icon audio yang terdapat di menu insert di grup media. Ingat, masuk di menu insert. Nah, di grup media ini yang paling kanan ini, nah di situ ada video dan audio. Kita pilih yang audio. Nah, setelah kita klik, di situ akan muncul 3 pilihan, yaitu audio from file, clip out audio, atau record audio. Nah, audio from file itu digunakan untuk menambahkan suara yang tersimpan di komputer. Nah, yang clip out audio itu digunakan untuk menambah suara yang sudah disediakan oleh Microsoft Office. Nah, untuk record audio itu digunakan untuk merekam suara terlebih dahulu. Jadi kita gunakan record untuk merekam. Nah, misalnya kita memilih clip out audio ya. Di sini kita pilih yang clip out audio ini. Nah, di situ akan muncul jendela clip out di sebelah kanan. Nah, ini ya. Kemudian yang di bawah ini pilihan audionya. Nah, di sini kita bisa memilih clap cheers atau telepon ya. Nah, contohnya di sini saya pilih yang clap cheers. Nah, di sini di slide yang kita pilih akan muncul gambar sound atau speaker ya. Nah, cara melihatnya kita tekan tombol play ini. Nah, dia akan muncul suara. Nah, kemudian kita juga bisa memberi efek animasi ke objek ya. Nah, objek itu bisa berupa teks atau gambar ya. Nah, di sini kita bisa memberikan efek animasi. Nah, caranya kita klik pada objek atau animasi yang akan diberi animasi. Contohnya di sini tulisan PowerPoint ini kita klik. Kemudian kita masuk ke menu animation. Ya, animation ini kita klik. Nah, kemudian kita bisa memilih di add animation ya. Kita klik pada objeknya, kemudian kita masuk menu animation, kemudian kita pilih add animation. Nah, kita klik. Nah, di situ akan muncul pilihan-pilihan dari animasi yang akan kita pakai. Contohnya di sini saya pakai float in ya. Float in, kita klik. Nah, setelah itu untuk cara melihatnya, tampilan dari animasi yang kita pilih, kita bisa masuk ke animation pane ini. Animation pane. Nah, di sebelah kanan ini akan muncul tampilan dari animation pane. Nah, di sini kita bisa klik play. Play ini ya, atas ini. Nah, itu adalah tampilan dari animasi yang kita pilih. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang cara menambahkan objek ke dalam slide di PowerPoint. Nah, bisa kalian pahami, kalian baca lagi LKS sambil melihat video pembelajaran hari ini. Nah, untuk hari ini tidak ada tugas ya, hanya materi saja. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.